Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi Self Discovery and Personal Development Journey. Ini adalah rangkaian dari program pengembangan kemahasiswaan atau pra-LDK yang akan teman-teman ikuti selama 1 hari ini. Oke, teman-teman, saya akan langsung mulai saja tanpa berpanjang-panjang dan tanpa berlama-lama. Perkenalkan, saya adalah Novi Rosita, saya adalah Learning Facilitator teman-teman untuk materi Self-Discovery and Personal Development Journey. Teman-teman bisa baca tentang profil diri saya di slide yang terpampang di layar. Saya akan langsung memulainya dengan sebuah pertanyaan, teman-teman. Saya akan memulainya dengan sebuah pertanyaan. Menurut teman-teman, apa sih penemuan atau invensi yang terbesar selama sejarah, selama peradaban dan sejarah umat manusia? Coba teman-teman pikirkan dan menurut teman-teman apa jawabannya? Mungkin beberapa dari kita akan menjawab internet. Mungkin beberapa yang lain akan menjawab katakanlah adalah teknologi atau IT atau internet. Nah, mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab hal-hal seperti itu. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk melihat dari perspektif yang lain terkait dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, ini teman-teman saya akan memulainya dan membukanya dengan sebuah quotes. The greatest discovery in life is self-discovery. Until you find yourself, you will always be someone else. Become yourself. Teman-teman, quotes ini saya temukan sangat kicking, sangat nendang begitu ya buat saya. Salah satu penemuan, bukan salah satu, the greatest itu adalah satu-satunya penemuan terbesar di dalam kehidupan itu adalah ketika kita menemukan diri kita sendiri. Jadi sebetulnya penemuan terbesar itu tidak pernah jauh dan tidak lari dari diri kita sendiri. Dan sampai kita menemukan siapa diri kita, sebetulnya tanpa kita sadar, sebetulnya kita sedang menjadi orang lain atau sedang ingin menjadi seperti orang lain. So teman-teman, sesi ini bicara tentang bagaimana kita menjadi diri kita sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri kita. So, siapkah teman-teman untuk selama beberapa menit ke depan untuk mencari versi terbaik dari diri kita? Teman-teman, saya akan cerita tentang training agenda atau course structure kita. Ada 3 topik besar yang akan kita bahas atau yang akan kita diskusikan selama beberapa waktu ke depan ini. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang apa sih tujuan pengenalan dan pengembangan diri, kenapa sih kok kita perlu melakukan hal itu. Yang kedua, kita akan belajar untuk kenali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kita. Yang ketiga, kita akan belajar untuk menyusun target atau goal pengembangan diri kita. So, teman-teman, kita akan langsung memulainya dengan sebuah statement, teman-teman. Tadi kita sudah bicara tentang apa itu self-discovery, seperti itu. Nah, saat ini kita akan juga bicara tentang satu topik atau satu hal lagi, yaitu apa sih yang namanya definisi dari personal development. Di sini tersaji dan tertulis bahwa personal development itu adalah sebuah lifelong proses seumur hidup. Nah, itu adalah sebuah proses yang akan kita lalui dan akan kita jalani terus sepanjang hayat kita. Artinya adalah di dalam setiap dalam proses kehidupan kita akan belajar untuk selalu menemukan siapa diri kita. Kita akan belajar selalu terus-menerus mengenali siapa diri kita. Nah, di dalam proses itu, proses yang akan terus berlangsung selama seumur hidup kita, kita akan menemukan sebuah cara untuk mencari tahu tentang apa yang menjadi skill kita dan kualitas yang ada di dalam diri kita. Melalui apa? Melalui self-assessment, melalui proses self-discovery. Kita mungkin bisa membuat jurnal, mungkin kita bisa mencari tahu dengan meminta feedback dari orang lain, atau mengisi tes-tes tentang kepribadian untuk mencari tahu tentang diri kita, kelebihan kita, potensi kita. Nah, setelah kita melakukan self-assessment, di sini ya. Setelah kita melakukan self assessment, kita akan beranjak untuk mencari tahu yang namanya self discovery. Kita mulai dengan ketika kita mengidentifikasi kelebihan kekurangan kita, diperlengkapi dengan kita mencari tahu tentang diri kita melalui assessment yang akan kita isi. Nah, berikutnya kita akan belajar untuk mencari tahu tentang tujuan kehidupan kita, aim in life. Apa sih goal kita di dalam hidup ini?
Nah, setelah kita mencari tahu tentang tujuan ataupun goal di dalam hidup ini, kita akan belajar untuk melakukan sebuah proses yang namanya goal setting, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan goal setting, ketika kita membuat target pengembangan diri kita atau personal development kita akan belajar untuk mencari tahu apa sih yang menjadi target jangka pendek kita, jangka menengah ataupun jangka panjang. Nah, setelah itu kita akan belajar untuk mentranslate semua itu menjadi sebuah realita atau kenyataan. That's the most important section, yaitu action. Nah, setelah teman-teman belajar untuk menyusun targetnya, kita akan belajar sama-sama untuk take an action. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang paling fundamental berikutnya adalah, kenapa sih self-discovery dan personal development itu menjadi sesuatu yang penting buat kita? Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan menjawab itu dengan sebuah analogi. Teman-teman tentunya tahu bahwa setiap kita mungkin pernah melihat yang namanya benih atau biji. Nah, ketika kita bicara tentang yang namanya biji, teman-teman, kita bisa aware bahwa biji itu punya sebuah keputusan apakah dia mau bertumbuh atau dia tidak mau bertumbuh. Kalau benih atau biji itu kita kan pakai istilah benih ya, benih itu memutuskan untuk bertumbuh, maka ada sebuah keputusan yang harus dibuat, yaitu dengan merobek shell atau kulit dari biji itu, memecahkan diri dan baru bisa masuk ke sebuah proses yang namanya bertumbuh. Demikian juga yang namanya proses untuk self development atau personal development. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi sebetulnya biji ini biji apa sih. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi benih ini atau biji ini biji apa sih, dan kita memutuskan untuk bertumbuh dengan keluar dari comfort zone kita dengan memecahkan shell atau cangkang kita atau kulit dari biji atau benih itu, baru kita masuk ke sebuah proses yang namanya bertumbuh. Ketika kita bisa mengidentifikasi benih apa itu, akhirnya kita bisa memberikan treatment yang tepat sesuai dengan jenis benihnya. Ketika kita mengenali diri kita, ketika kita mengenali kita ini termasuk jenis benih yang apa, kita bisa mengidentifikasi dengan tepat dan memberikan treatment yang tepat. Ketika kita bisa memberikan treatment yang tepat, kita bisa mendorong diri kita untuk terus bertumbuh. Saya mau highlight teman-teman bahwa kita hanya bisa mengembangkan hal-hal yang sebetulnya kita ketahui. Jika kita tidak mengetahui atau tidak mengenali benih kita atau potensi diri kita, maka kita nggak akan pernah bisa mengembangkan hal tersebut. Maka step yang pertama yang disebut dengan self-discovery itu sangat amat penting, teman-teman. Ada banyak strategi yang bisa teman-teman pakai untuk di dalam proses self-discovery. Ketika teman-teman sudah masuk ke dalam proses self-discovery, teman-teman bisa mulai identify atau identifikasi, oh ini yang menjadi kelebihanku, ini yang menjadi kekuranganku. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui apa yang menjadi potensi-potensi teman-teman, baru teman-teman bisa masuk ke sebuah fase yang namanya bertumbuh atau yang namanya berkembang. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk take note sebentar tentang apa sih hal-hal yang ingin kita tumbuhkan atau hal-hal yang ingin kita kembangkan. Tapi sebelum masuk ke fase tersebut, teman-teman harus ingat step yang pertama adalah kita perlu kenali, kita perlu cari tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kita. Nah, dari sana, dari ketika kita bisa mengidentifikasi jenis benihnya, kita bisa memberikan treatment yang paling tepat atau yang lebih tepat untuk diri kita, maka kita bisa belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika kita menjadi best version dari diri kita dengan kita menjadi, misalkan kita adalah benih apel, maka kita tahu bahwa cara terbaik untuk mentreatment benih apel adalah dengan cara ini, dan ini. Ketika kita mengetahui cara treatment yang terbaik, maka kita bisa bertumbuh dengan optimal. Ketika kita bisa bertumbuh dengan optimal, kita bisa berbuah atau menghasilkan hal-hal secara produktif dengan optimal. Buah itu bicara bukan hanya tentang apa yang kita hasilkan, tapi bicara tentang apa yang bisa dinikmati atau dirasakan oleh orang lain melalui apa yang muncul dari kehidupan kita. Buah itu bicara tentang apa yang bisa, dampak yang kita berikan sebagai seorang pribadi. Apa yang dampak yang Novi bisa berikan sebagai seorang pribadi untuk orang-orang di sekitar kita masing-masing. Nah, teman-teman, saya mau ajak setiap kita untuk kita bisa take a moment to pause, think, and reflect tentang hal ini. Oke. Selanjutnya, berikutnya
ketika kita sudah memahami mengapa kita perlu melakukan self-discovery and personal development, hal berikutnya yang juga sama pentingnya adalah bagaimana caranya kita memprepare personal development journey kita. Untuk jangka yang saya bisa bilang jangka pendek dan jangka menengah, saya akan memakai konteks akademik dan non-akademik teman-teman, supaya lebih mudah. Saya akan tarik konteksnya ketika teman-teman berada di Universitas Ciputra. Nah, ketika teman-teman berada di Universitas Ciputra, teman-teman bisa membagi target personal development teman-teman dalam dua kategori besar. Yang pertama adalah secara akademik, yang kedua adalah secara non-akademik. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang yang namanya target akademik ataupun result monitoring dari target akademik kita, itu nggak melulu bicara tentang angka atau huruf capaian A, B, C, dan ataupun indeks prestasi semata. Teman-teman, saya bilang semata karena saya tidak mengabaikan faktor itu adalah faktor yang penting. Tapi saya mau highlight pada teman-teman semua bahwa sebenarnya yang namanya target akademik, teman-teman bisa juga menanyakan pertanyaan penting ini kepada diri kita masing-masing. Ketika kita masuk ke dalam satu mata kuliah, sebetulnya apa yang ingin kita kuasai, apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin kita dapatkan, sudut pandang apa yang ingin kita pelajari dari mata kuliah yang sedang kita ikuti. Ya, yang berikutnya saya akan juga bicara tentang hal yang kedua, yaitu non-akademik. Adalah apa sih yang menjadi target personal development ataupun pertumbuhan pribadi di area non-akademik. Soft skill apa yang ingin saya kembangkan selama 4 tahun saya belajar di Universitas Ciputra ini? Atau hal-hal apa yang ingin saya ikuti selama saya ada di Universitas Ciputra ini untuk saya bisa kembangkan diri saya? Teman-teman, ketika teman-teman sudah lakukan hal itu, jangan lupa untuk melakukan hal yang penting, yaitu untuk mereview hasil dari target kita sendiri. Setelah kita tetapkan target, ketika kita sudah lakukan target itu, jangan lupa untuk melakukan review atau refleksi hasil dari target yang sudah kita buat. Nah, berikutnya saya akan bicara tentang yang namanya challenge. Setiap kita pasti punya tantangan terkait dengan personal development kita. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang challenge atau ketika kita bicara tentang tantangan, saya akan memetakan tantangan tersebut menjadi 3 bagian besar. Teman-teman tidak menutup mata, memang ada banyak tantangan di dalam proses kita mengembangkan diri kita. Nah, ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah teman-teman, untuk kita bisa berkembang, saya mau ajak teman-teman semua, saya mau ajak setiap kita untuk kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Ketika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, maka sebetulnya kita sedang sibuk untuk melihat orang lain dan bukan sibuk melihat di dalam diri kita. Padahal yang sedang ingin kita kembangkan adalah diri kita, tapi kita sibuk untuk melihat kemampuan atau potensi dari orang lain. Saya mau ajak teman-teman semua, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi ayo lihat apa yang menjadi kelebihan atau kekuatan setiap kita. Nah, berikutnya yang kedua, saya mau ajak setiap kita untuk menjadi percaya diri dengan setiap hal yang kita miliki. Saya mau ajak setiap kita untuk menerima, mencintai, menghargai setiap potensi yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada setiap kita. Teman-teman, saya mau highlight di bagian ini. Jika kita tidak mempunyai satu kepercayaan diri tentang apa yang kita miliki, bagaimana kita bisa mengembangkan hal itu. Jika ada orang lain ataupun ketika kita merasa bahwa sepertinya saya punya kemampuan public speaking yang baik, tapi setelah itu muncul sebuah keraguan dan muncul sebuah perasaan tidak kompeten atau tidak percaya diri yang begitu kuat, perasaan minder yang mencekam, perasaan takut yang begitu sering terjadi, maka akhirnya kita ngerasa mungkin si A, si B lebih hebat dari saya diri dengan apa yang saya miliki. Teman-teman, setiap kita Tuhan percayakan ada begitu banyak talenta dan potensi. Teman-teman, mari kita ambil waktu untuk kita cari itu dan kita menjadi percaya diri, menjadi confident dengan apa yang sudah dipercayakan sama diri kita. Jangan hanya mengetahui saja, mengidentifikasi, menemukan, dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa dengan hal itu. Karena ketika kita tidak percaya diri, dengan kemampuan kita, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa kita mempunyai kompetensi atau kemampuan hal itu dalam hal tersebut. Yang ketiga, teman-teman, berhenti untuk living in someone's life. Artinya apa, teman-teman? Seperti kalimat yang pertama, jangan menjadi seperti orang lain.
Teman-teman, saya nggak menyalahkan dan saya tidak mempermasalahkan jika setiap kita mempunyai idol atau bisa dibilang kita mempunyai seseorang yang kita kagumi atau seseorang yang kita idolakan. Artinya mungkin kita merasa kita terinspirasi dari orang itu. Itu adalah hal yang positif. Terlebih jika teman-teman mendapatkan gambaran-gambaran yang misalkan karakter-karakter yang positif dari orang tersebut. Tetapi teman-teman harus memperhatikan jangan sampai kita menjadi orang tersebut. Dalam artian kita ingin meniru segala sesuatu yang dia lakukan. Ingat, setiap kita adalah pribadi yang unik. Setiap kita adalah pribadi yang spesial. Yang Tuhan percayakan begitu banyak hal di dalam diri kita. Artinya adalah teman-teman jangan menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk melihat ke dalam diri orang lain, tapi lupa untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Berikutnya, teman-teman, kita akan melihat tentang apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ketika kita sudah tahu tentang mengapa hal itu penting, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, nah kita akan menanyakan pertanyaan yang terpenting, yaitu apa yang bisa kita lakukan sekarang. Bukan nanti, tapi sekarang. Nah, teman-teman, saya mau ajak setiap kita untuk mengenali siapa diri kita dengan mengerjakan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, silakan teman-teman membuat sebuah daftar yang berisi kelebihan dan kekurangan kalian. Teman-teman, saya di dalam activity yang saya susun ini, yang kami coba susun ini, pastikan teman-teman mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah semua tentang teman-teman sendiri, bukan tentang kami, bukan hanya menjadi sebuah penugasan, tapi ini adalah sebuah hal yang penting untuk teman-teman kerjakan untuk perkembangan diri teman-teman sendiri. Yang pertama adalah teman-teman bisa list atau take note tentang apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan diri kalian. Nah, teman-teman bisa ambil sebuah daftar tersebut dengan teman-teman membuat list tentang apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kita. Nah, setelah teman-teman selesai, teman-teman bisa mengisi, ini step yang kedua ya, jadi step yang pertama adalah mengisi kelebihan dan kekurangan diri kita. Step yang kedua, teman-teman bisa mengisi online test MBTI. Apa tuh MBTI? Nah, teman-teman nanti akan bisa temukan ketika teman-teman sudah mengerjakan tes yang linknya bisa teman-teman lihat di screen setelah ini. Jadi teman-teman bisa masuk ke www.16, jadi angka, personalities.com. Jadi www.16, jadi 16-nya itu angka 16, personalities.com. Nah, setelah teman-teman masuk ke sana, teman-teman bisa mengisi tes tersebut sangat-sangat singkat. Bisa teman-teman selesaikan dalam kurang lebih 10 atau 15 menit saja. Setelah teman-teman menyelesaikan tes tersebut, akan muncul result atau hasil tes dari yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, dari hasil result tes tersebut, teman-teman bisa lihat ada beberapa key point atau kata kunci yang mungkin baru buat teman-teman. Wah, ternyata kepribadian saya ada yang aspek sisi seperti ini ya. Nah, dari aspek-aspek yang baru tersebut, teman-teman bisa tambahkan di dalam daftar yang sudah teman-teman buat. Jadi yang pertama teman-teman membuat daftar, yang kedua teman-teman silakan isi 16 personalities-nya, dan yang ketiga teman-teman bisa tambahkan kembali daftarnya ke list yang sudah teman-teman buat. Nah, hasil tes tersebut jangan khawatir jika teman-teman mengisinya 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan lagi, ternyata berubah. Kenapa? Ada berbagai faktor yang memungkinkan hasil tes tersebut berubah. Di antaranya, mungkin dalam kondisi kita sedang menyesuaikan diri, atau sedang ada tantangan ataupun kendala yang sedang kita hadapi. Jadi, yang terpenting adalah kerjakan tes tersebut dengan sungguh-sungguh dan kerjakan dengan jujur dan sebenar-benarnya. Nggak ada benar salah di dalam jawaban tes tersebut. Nah, teman-teman bisa mengisi tes tersebut dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Teman-teman bisa pakai fitur translate di dalam handphone atau smartphone yang sudah teman-teman punya. Nah, buat teman-teman yang kendala bahasa, keywordnya sama. Teman-teman bisa pakai fitur tersebut, ataupun jika teman-teman sudah menginterpretasi hasilnya, mendapatkan interpretasi hasilnya, teman-teman bisa menggunakan Google Translate, atau teman-teman bisa diskusi dengan teman-teman kelompokmu. Khususnya adalah dengan teman-teman kelompok mentoring kalian. Ingat, kalian punya kakak mentor yang bisa membantu kalian jika teman-teman punya pertanyaan. Nah, atau teman-teman bisa juga minta bantuan dari teman-teman sekelas di dalam kelas perkuliahan kalian. Nah,
kerjakan setiap penugasan yang diberikan ini sebelum kita bertemu tanggal 8 atau 9. So, pastikan tugasnya sudah selesai sebelum sesi dimulai. Kenapa? Karena sesi-sesi di dalam pertemuan Zoom nanti akan membahas dari hasil yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, selanjutnya saya akan ajak teman-teman untuk melihat website yang tadi saya sebut. Jadi bisa ditemukan di sini ya, teman-teman. Teman-teman bisa take note. Nah, ada www.16personalities.com. Nah, setelah itu teman-teman akan melihat setelah mengklik www.16personalities.com. Nah, teman-teman akan menemukan tes ini. Tesnya, previewnya kurang lebih seperti ini. Cara pengerjaan teman-teman adalah silahkan teman-teman isi, teman-teman semakin condong ke kiri atau ke kanan. Jika saya mencontohkan, jika ada teman yang sedih tentang sesuatu, secara insting yang kita lakukan adalah memberikan dukungan buat mereka secara emosional, bukan langsung mencoba untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan hal tersebut? Nah, teman-teman bisa klik di bagian tersebut. Setelah teman-teman mengisi, setelah teman-teman menyelesaikan bagian tersebut, teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Jadi kurang lebih ada sekitar mungkin 100 pernyataan yang harus teman-teman isi. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan result-nya. Ketika teman-teman mendapatkan result-nya, teman-teman bisa membaca interpretasi atau deskripsinya. Di sini ada banyak banget informasi yang bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ada strength, ada weakness, ada romantic relation, lalu ada friendship, ada yang juga namanya parenthood, ada habit, dan ada kesimpulan. Nah, setelah teman-teman mengisi semua ini, teman-teman bisa juga mengcompare hasilnya dengan resource yang lain. Maksudnya seperti apa nih? Teman-teman bisa buka di www.truity.com. Nah, ini ada slice page, slice 16 personalities, types, Myers, Briggs. Nah, teman-teman di sini saya akan mencontohkan tadi yang di sana, yang di slide sebelumnya, teman-teman bisa menemukan ada sebuah statement dari hasil, yaitu ada kata ENTP. Nah, di situ ada keyword, yaitu adalah debaters. Nah, ketika kita mengcompare result-nya dengan resource ataupun dengan hasil yang dari sumber yang berbeda, ada term yang berbeda. Untuk ENTP, yang istilah yang digunakan adalah the visionary. Nah, teman-teman bisa compare deskripsinya karena mungkin ada hal-hal baru dari resource ini yang membuat teman-teman juga jadi lebih kaya tentang pengenalan diri kalian. Nah, ketika teman-teman sudah menghasilkan dari output dari 16 personalities tersebut dan teman-teman sudah membaca hasilnya, teman-teman saya akan memberikan tips. Nah, tadi teman-teman yang pertama sudah membuat kelebihan dan kekurangan, teman-teman mengerjakan hasil tes MBTI. Lalu teman-teman sudah melengkapi kembali list yang sudah teman-teman buat tentang kelebihan dan kekurangan berdasarkan hasil tes MBTI yang kalian isi. Setelah itu teman-teman bisa melihat ke screen, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk personal development kita. Yang pertama adalah believe in yourself. Saya singkat akronimnya menjadi BU. Believe in yourself, percayalah dengan kemampuan dan kapasitas diri kita. Yang kedua adalah establish your personal interest. Jadi cari tahu apa yang menjadi minat atau apa yang menjadi potensi dan passion diri kita. Yang berikutnya adalah your growing partner. Penting banget untuk setiap kita untuk punya yang namanya teman untuk bertumbuh. Teman-teman bisa minta bantuan kakak mentor atau teman-teman di dalam grup mentoring kalian bersama dengan kakak mentor untuk menjadi teman bertumbuh atau growing partner untuk kalian. Yang berikutnya adalah optimize your potential. Kalau kita udah tahu tentang apa yang menjadi personal interest kita sudah tahu apa yang menjadi kelebihan kita, kekurangan kita sudah punya growing partner, optimalkan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk take action dalam proses pengembangan diri kita dengan mengikuti berbagai hal yang membuat diri kita berkembang. Dan yang paling penting adalah di dalam key point, understand your strength and weakness, pahami dan kenali diri kita dengan kita mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Nah,
Berikutnya saya akan memberikan sebuah quotes untuk teman-teman leaders yang ada di hadapan saya. Karena ini adalah pra-LDK, pra-latihan dasar kepemimpinan, berarti di hadapan saya sedang berbicara dengan ada begitu banyak pemimpin. The self-discovery in your inherent leadership potential and an understanding of who you are and what you are meant to be are the keys to fulfilling your purpose from existence as a leader. Teman-teman, yang namanya pengenalan diri kita tentang apa yang menjadi potensi bawaan tentang leadership kita dan bagaimana kita memahami diri kita dan tujuan kehidupan kita adalah kunci untuk kita bisa mengerjakan tujuan kita, panggilan kita sebagai seorang pemimpin. So, teman-teman semua, saya mau ajak setiap kita untuk masuk ke dalam sebuah proses self-discovery yang begitu penting di dalam journey teman-teman selama 4 tahun ke depan, dan terus melakukan personal development selama teman-teman berkuliah, bahkan sampai setelah teman-teman berkuliah pun, karena itu adalah sebuah lifelong proses. So, teman-teman, jangan pernah merasa bahwa seolah-olah saya bukan seorang pemimpin karena saya tidak pandai bicara, saya tidak ahli dalam berstrategi, saya tidak ahli dalam hal ini dan itu. Setiap kita adalah pemimpin dengan setiap keistimewaan dan keunikan diri kita. Saya akan percaya bahwa, saya yakin dan percaya bahwa di dalam waktu-waktu ke depan, di dalam 4 tahun proses teman-teman di dalam perkuliahan di Universitas Ciputra, saya akan menemukan teman-teman angkatan 2020 ini menjadi pemimpin-pemimpin yang dahsyat di dalam berbagai kegiatan ataupun organisasi, perlombaan, berbagai hal pengembangan diri yang disediakan oleh kampus kita di Universitas Ciputra. Saya percaya, saya yakin teman-teman semua akan bertumbuh dan berkembang menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul memahami siapa diri kita, dan memahami tentang apa yang menjadi bagian potensi diri kita untuk kita menjadi seorang pemimpin yang optimal. So, teman-teman, terakhir kita akan belajar di kelas, kita akan berjumpa di kelas untuk kita menyusun dan mendesain personal development goal atau target kita. Dan bagaimana tools-tools yang ada untuk mengoptimalkan potensi kita selama kita berada di Universitas Ciputra. Sampai ketemu teman-teman di Zoom session. See you later, leaders. Salam entrepreneur.